Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zahra Salsabila. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 1032301189, Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu pertama ada pengertian sumber daya manusia, yang kedua ada fungsi dan tujuan, yang ketiga ada manfaat sumber daya manusia, dan yang terakhir ada faktor-faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Research and Planning adalah serangkaian proses atau suatu proses yang disusun secara strategis untuk memaksimalkan tenaga dari sumber daya manusia perusahaan demi mencapai company goals atau demi mencapai perusahaan yang sukses. Teknik ini dilakukan atas alasan pengembangan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Selain dari pengertian tadi, di sini ada pengertian menurut para ahli, yaitu Mathis dan Jackson. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ada materi yang kedua, yaitu tentang fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Fungsi menurut dari George R. Terry ada 4 fungsi, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada acting atau penggerakan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Khusus mengenai fungsi perencanaan yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disinonimkan dengan kata program. Nah, tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan perencanaan bermakna tindakan merencanakan. Oleh karena itu, dalam perencanaan ada yang merencanakan atau disebut juga perencanaan atau planner. Dan ada pula yang direncanakan, itu disebut to be planning. Selanjutnya, ada tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Lalu, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan itu harus memiliki kompetensi bagus dan sudah mumpuni dalam menghadapi perubahan krisis di dunia karir. Nah, sehingga pada akhirnya target akan tetap mencapai meskipun sempat mengalami fase naik turun saat beroperasi. Nah, selain dari tujuan yang tadi, kita juga memiliki tujuan perencanaan sumber daya manusia lainnya, seperti yang pertama, memastikan setiap pegawai punya komitmen tingkat kinerja yang tinggi dalam membantu bisnis di perusahaan. Yang kedua, seperti memastikan keadilan dan sama rata kesempatan bagi seluruh sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik. Dengan tercapainya segala tujuan perencanaan sumber daya manusia, sudah pasti perusahaan akan lebih bisa memanfaatkan kinerja pegawainya dengan baik. Karena perusahaan berkaca pada kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia, sehingga strategi yang disusun pun akan efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada produktivitas terjaga atau bahkan meningkat. Di sini masih berhubungan dengan poin pertama, terciptanya langkah strategis akan sangat membantu kelancaran pekerjaan perusahaan. Pada akhirnya banyak goals yang bisa dipenuhi selama sumber daya manusia perusahaan bekerja dengan baik, atau dalam arti lain produktivitas organisasi terjaga bahkan bisa meningkat. Dan yang terakhir ada identifikasi masalah evaluasi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia mampu mengidentifikasi masalah dan melakukan evaluasi. Sebuah perusahaan pasti ingin selalu berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Dengan mengimplementasikan serangkaian proses Human Research Planning, maka masalah bisa teridentifikasi lebih awal sehingga solusi strategis juga bisa disusun lebih dini. Nah, di samping itu,
Tahap evaluasi juga bisa dilihat dari peningkatan yang terus terjadi. Pada akhirnya, perusahaan akan tumbuh menjadi suatu tempat yang tidak hanya sukses dalam jenjang karir, namun juga mensejahterakan sumber daya manusia mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor dari perencanaan sumber daya manusia. Di sini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Di faktor internal terdapat 3 poin. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan organisasi. Perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi akan berdampak langsung pada kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua ada struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi seperti penambahan atau pengurangan departemen akan mempengaruhi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada kebijakan perusahaan. Terkait pengembangan karir, kompensasi dan benefit karyawan akan mempengaruhi motivasi dan produktivitas karyawan. Lalu di sini ada faktor eksternal. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Akan mempengaruhi daya beli konsumen, tingkat pengangguran, dan biaya produksi. Yang kedua ada peraturan pemerintah. Perubahan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan akan berdampak pada kebijakan sumber daya manusia perusahaan. Dan yang terakhir ada kondisi pasar tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan upah yang berlaku di pasar akan mempengaruhi strategi perekrutan perusahaan. Selanjutnya ada contoh perencanaan sumber daya manusia. Di sini hanya ada 2 contoh yang akan saya bahas. Yang pertama ada recruiting atau perekrutan. Contoh awam yang bisa kita lakukan adalah proses rekrutmen. Serangkaian tahapan mulai dari pengumuman, rekrutmen, seleksi hingga mempekerjakan merupakan bentuk dari perencanaan sumber daya manusia perusahaan. Melalui proses ini, kita bisa melihat mana calon pekerja yang memiliki kualitas sumber daya manusia baik dan berpotensi sebagai aset berharga di perusahaan. Nah, yang kedua ada pelatihan pegawai atau biasa disebut training. Setelah mendapatkan bibit-bibit unggul pekerja, perusahaan bisa melakukan pelatihan pegawai sebagai bentuk perencanaan sumber daya manusia tambahan. Hal ini berguna untuk skill maintenance and development dari individu sumber daya manusia itu sendiri. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan suatu organisasi tersedia pada saat yang tepat, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi karyawan agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi, juga menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan strategi dan tujuan organisasi. Nah, jadi hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh penonton, dan mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.